Film ini berjudul The Art of Racing in the Rain dengan tokoh utamanya bernama Danny Swift. Danny adalah seorang pembalap mobil yang sangat handal. Dia bahkan bisa sampai tahu kondisi cuaca saat balapan berlangsung, apakah akan turun hujan atau enggak dia bisa prediksiin. Nah, suatu ketika Danny mengunjungi rumah sepasang kakek dan nenek yang memiliki anjing yang cukup banyak. Nah, Danny pun berencana mengadopsi salah satu anjing itu. Dari sekian banyak anak anjing itu, ada satu anjing yang menarik perhatian Danny. Dan Danny pun juga menarik perhatian anjing itu. Seketika itu Danny pun merasa bahwa anjing itulah yang akan dia pilih untuk diadopsi. Danny pun memberi nama anjing itu dengan nama Enzo. Enzo sangat suka menonton siaran balap mobil di TV bersama Danny. Momen-momen itulah yang membuat Enzo jatuh cinta dengan dunianya Danny, yaitu dunia balap mobil. Kemanapun Danny pergi, Enzo pasti selalu ikut. Bahkan saat di sirkuit balapan pun, Enzo selalu menonton Danny yang sedang balapan itu. Dan di balapan itu, saat para pembalap lainnya yang cuma fokus, sibuk adu kecepatan, Danny nggak cuma mikirin adu cepat aja, tapi dia juga memprediksi bahwa bakalan turun hujan atau enggaknya. Maka Danny pun langsung segera mengganti ban mobilnya dengan ban khusus hujan. Akhirnya di saat hujan benar-benar turun, dan para pembalap lainnya banyak yang tergelincir karena licin dan baru kepikiran buat ganti ban, Danny sudah melaju dengan aman. Ada satu kalimat Danny yang benar-benar ngena banget nih guys, yaitu pembalap terbaik hanya fokus pada saat ini, tak pernah memikirkan masa lalu, tak pernah memikirkan masa depan. Dan akhirnya Danny pun menjadi juara di balapan itu. Tapi nama Danny masih jauh dari kata populer, sehingga ia masih harus terus mengambil beberapa pekerjaan lainnya juga, seperti mengajar sebagai guru balap mobil dan lain sebagainya. Sampai ia bisa mendapatkan sponsor sendiri dan bisa menjadi pembalap utama di timnya. Cita-cita Danny adalah menjadi pembalap Formula One suatu hari nanti. Nah, singkat cerita, setahun pun telah berlalu, momen demi momen kebersamaan Danny dan Enzo selalu terlihat setiap harinya. Bagi Enzo, seluruh dunianya hanyalah ada Danny seorang. Sampai suatu ketika, Danny bertemu dengan seorang wanita bernama Eve. Semenjak hubungan Danny dan Eve itu, Enzo jadi merasa cemburu karena kasih sayang untuknya jadi terbagi. Saat Danny bermesraan dengan Eve dan membawa Eve ke sirkuit balapan, Enzo merasa Danny sekarang jadi lebih memperhatikan Eve daripada dirinya. Nah, Eve sendiri awalnya bukanlah orang yang terlalu menyukai hewan, tapi karena kekasihnya yaitu Danny itu, akhirnya Eve jadi perlahan-lahan mencoba menyayangi Enzo juga. Sampai di suatu saat mereka pun menikah. Dan semenjak di pernikahan itu, dunia Enzo pun berubah. Saat ini, baginya mereka berdua adalah dunianya Enzo. Ada satu kalimat Danny yang selalu diingat oleh Enzo, yaitu, jagalah Eve seperti kamu menjagaku. Sebenarnya pernikahan Eve dan Danny itu nggak disetujuin sama orang tuanya Eve yang bisa dibilang mereka adalah orang yang kaya. Karena profesi Danny yang sebagai pembalap mobil, orang tua Eve itu takut bahwa Danny suatu saat akan kecelakaan dan meninggalkan Eve sendirian. Tapi Danny berkata bahwa di dalam balapan, dia memiliki prediksi yang sangat kuat dan dia tidak akan pernah kecelakaan sekalipun. Singkat cerita, sampailah di suatu ketika saat Eve... I'm pregnant. Did you know about this? Semenjak itu mereka bertiga pun menjadi sangat bahagia. Tapi semenjak itu juga Danny menjadi sangat sibuk karena harus mencari uang lebih giat lagi dengan mengambil tambahan kelas mengajarnya dan menjadi pembalap pendukung di berbagai tempat. Nah, hal itu pun membuat momen Enzo dan Eve yang sendirian di rumah menjadi semakin dekat. Hingga waktu melahirkan pun tiba, namun Danny tidak bisa menemani Eve itu karena sedang ada balapan penting. Enzo pun terus menjaga dan mengawasi kedua orang itu, yang mana Eve sedang melahirkan dan Danny yang sedang balapan. Dan akhirnya lahirlah makhluk tercantik yang pernah Enzo lihat selama hidupnya, yaitu seorang putri bernama Zoe. Enzo kini diperintahkan untuk menjaga Zoe juga, sebagaimana ia selalu menjaga Eve dan Danny selama ini. Hari demi hari pun Enzo selalu bermain dan menjaga Zoe.
Tahun demi tahun hingga kini Zoe pun telah tumbuh besar. Tapi suatu ketika, Eve dan Zoe yang ingin pergi ke rumah orang tuanya lupa memberikan makan Enzo, atau bahkan mereka lupa sama Enzo. Dan mereka pun mengunci pintunya dan tak pulang hingga berhari-hari. Danny pun yang sedang sibuk balapan juga nggak ada di rumah. Enzo di rumah itu menunggu mereka pulang, namun sudah berhari-hari tak ada yang datang seorang pun. Tak ada yang memberinya makan, semua pintu keluar dikunci dan Enzo pun sangat kelaparan. Enzo hanya minum dari air toilet dan berhari-hari itu Enzo hanya makan sebutir demi sebutir makanan yang jatuh di lantai yang dia temuin. Sampai Enzo pun mencoba menggonggong dan mencoba memanggil seseorang di luar jendela, tapi tak ada seorang pun yang tahu. Tapi untungnya Danny pun pulang dan ia pun kaget melihat Enzo yang ditinggal berhari-hari tanpa makanan. Dan akhirnya Danny pun memberikannya makan. Gak lama Eve dan Zoe pun pulang dan meminta maaf pada Enzo karena keteledorannya itu. Tapi ternyata kepergian Eve kemarin itu ternyata adalah ke rumah sakit nih guys. Karena Eve yang merasa benar-benar mual dan pusing. Semenjak hari itu Eve tampak benar-benar cepat lelah dan sering minum obat-obatan sampai sering muntah juga. Dan sampailah di suatu ketika saat Enzo dan Eve sedang berlari, Eve pun pingsan. Eve kemudian dibawa masuk ke rumah sakit dan oleh dokter dia didiagnosis menderita kanker. Semenjak itu Eve dirawat di rumah sakit berminggu-minggu dan saat pulang ke rumah, Enzo kaget melihat Eve bukanlah lagi sosok yang sama seperti yang selama ini Enzo kenal. Tubuhnya yang sangat kurus, rambutnya yang hilang dan kulitnya yang sangat pucat. Hari-hari pun berlalu sampai suatu hari Eve menghembuskan nafas terakhirnya di depan mata Enzo. Di saat semua orang malam itu sedang tidur, Enzo di situ hanya sendirian melihat kepergian Eve. Setelah hari pemakaman, keluarga itu sudah tak lagi sebahagia dulu, di mana Danny dan Zoe menjadi orang yang berjiwa lebih tangguh dari sebelumnya. Zoe tak pernah lagi bermain boneka dan Danny mengurus Zoe dan harus bekerja sendirian. Di situasi yang menyakitkan itu, orang tua Eve pun mengatakan hal yang sangat membuat Danny marah nih guys. Yaitu, mereka ingin mengambil hak asuh Zoe karena menganggap bahwa Danny nggak bisa merawat Zoe dengan baik bila masih terus pergi keluar kota untuk balapan. Danny pun tetap bersikukuh bahwa bagaimanapun juga Zoe akan tetap bersamanya. Sampai akhirnya orang tua Eve itu pun menuntut Danny di pengadilan atas hak asuh Zoe itu. Karena mereka memiliki lebih banyak uang, Danny pun terpojok dan terus-menerus ditekan oleh mereka agar mau menyerahkan Zoe. Saat Danny ingin menyerah dan membiarkan Zoe pergi bersama mereka, Enzo yang melihat Danny itu pun merasa bahwa sikap Danny itu bukanlah Danny yang selama ini Enzo kenal. Danny di mata Enzo adalah orang yang pantang menyerah dan akan selalu berjuang agar bisa memenangkan balapannya. Dan demi membangkitkan semangat Danny, Enzo pun memberikan tanda pada Danny untuk mengajaknya berlari agar pikiran Danny bisa kembali sadar dan semangat lagi. Tapi saat di lari malam di tengah hujan itu, Danny dan Enzo yang biasanya berlari bersama dengan sebuah tali, kali ini Danny yang sedang merasa stres pun lupa membawa talinya Enzo itu. Akhirnya saat di lari itu, Enzo pun tertinggal di belakang dan saat mereka menyeberang jalan, lalu Enzo segera dilarikan ke klinik hewan terdekat dan untungnya Enzo masih bisa selamat. Dokter itu pun juga terkejut karena untuk anjing berusia tua seperti Enzo itu harusnya tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Tapi di usia Enzo yang sudah sangat tua itu, sepertinya Enzo masih memiliki alasan untuk tetap hidup untuk melakukan tugas terakhirnya sebagai anjing. Singkat cerita, akhirnya saat detik-detik Danny ingin menyerah dan menandatangani surat penyerahan hak asuh Zoe itu, tapi kemudian Enzo! Enzo! Hey, okay, you made your... Yap, melihat kelakuan Enzo itu, Danny pun tahu maksudnya Enzo itu dan akhirnya Danny pun jadi bersemangat lagi dan memberanikan diri untuk menghadiri pengadilan dan tuntutan hukumnya, apapun resikonya.
Dan tak diduga-duga, di pengadilan itu saat ayahnya Eve selalu memojokkan Danny dan berkata bahwa Danny tak punya waktu untuk merawat Zoe, tapi ibunya Eve justru malah bertentangan dan mengatakan bahwa Danny adalah ayah yang baik bagi Zoe. Semenjak itu, Danny pun menang di pengadilan itu dan akhirnya Zoe bisa tetap tinggal bersama mereka. Mereka bertiga pun kini bisa berkumpul lagi seperti dulu walau tanpa kehadiran Eve. Dan tak lama kemudian Danny mendapatkan sebuah tawaran yang selama ini dia cita-citakan, yaitu menjadi seorang pembalap untuk mobil Ferrari. Mendengar suara telepon itu, Enzo pun benar-benar ikut bahagia karena selama hidupnya sampai saat ini dia bisa mendampingi Danny hingga meraih cita-citanya. Dan suatu hari saat di ulang tahun Zoe yang ke-9, di acara itu kedua orang tua Eve pun datang dan terlihat mereka semua sudah saling memaafkan dan di acara itu pun terlihat sangat menyenangkan. Tapi di bawah meja Zoe itu ada Enzo yang merasa bahwa tugasnya sebagai seekor anjing di keluarga itu telah selesai. Sampailah di suatu hari saat Danny baru pulang, Danny melihat Enzo yang sudah sangat tua itu terbaring tak berdaya. Di saat itu Enzo hanya bisa mencium aroma yang sangat ia sukai dari Danny, yaitu aroma oli, gas, dan berbagai macam aroma khas sirkuit balapan yang sangat Enzo sukai. Danny pun mengangkatnya dan membawanya ke sofa dan menonton acara TV kesukaan Enzo itu untuk terakhir kalinya, yaitu acara balapan. Dan akhirnya setelah menonton itu, Danny pun terpikirkan suatu hal, yaitu mengajak Enzo untuk ikut merasakan bagaimana rasanya sirkuit balapan secara langsung. Dan saat di sirkuit itu, Enzo benar-benar merasa sangat bahagia. Dia menghirup angin segar sirkuit untuk pertama dan terakhir kalinya sambil mengingat semua kisahnya bersama Danny, Eve, dan juga Zoe. You've been a good friend. Very good friend. Dan film pun berakhir.